Halo Razobers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Buat kalian yang tinggal di kota metropolitan, pasti kalian suka dengan suasana desa ataupun keramahan penduduk desanya. Tapi kalian gak bakal menyangka kalau ternyata ada beberapa desa dan daerah yang penduduknya itu unik, bahkan bisa dibilang aneh. Nah, berikut ini ada beberapa desa di dunia yang dihuni oleh penduduk yang tak biasa. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Buat kalian yang sudah menikah, pasti pernah berharap kalau punya anak kembar. Apalagi saat membayangkan anak kembar kita dikenakan pakaian dan aksesoris yang sama. Pasti lucu banget kan? Namun untuk mendapatkan anak kembar itu nggak mudah. Selain faktor keberuntungan, tentunya kalian juga harus punya faktor keturunan di mana ada riwayat keluarga dengan kehamilan kembar. Biasanya kalau nggak punya faktor itu, pasangan suami istri memilih untuk melakukan program di dokter spesialis. Namun, hal tersebut berbeda dari apa yang terjadi di desa Kodinhi, India. Di desa ini tercatat ada 250 pasang saudara kembar, mulai dari usia bayi ataupun lansia, bahkan kemungkinan bisa juga lebih. Memiliki tingkat kelahiran anak kembar tertinggi di dunia, ada yang memberikan julukan desa ini sebagai pabrik anak kembar. Ya, setiap tahun kemungkinan di sini ada 15 pasang anak kembar yang lahir. Penduduk desa mengatakan bahwa jumlah saudara kembar yang luar biasa tinggi ini mulai terlahir 3 generasi yang lalu dan sejak saat itu terus meningkat. Melihat fenomena unik ini, nggak jarang ada yang mengaitkannya ke hal mistis. Sebagian penduduk percaya kalau hal ini terjadi karena adanya campur tangan dewa-dewa. Namun sayang, meski banyak ilmuwan yang melakukan penelitian, tapi mereka belum bisa memastikan penyebab fenomena ini terjadi. Kira-kira penduduk di sana bisa bedain nggak ya muka anak-anak kembar ini? Untuk melakukan segala aktivitas, wajarnya manusia menggunakan kaki untuk berjalan dan tangan untuk mengambil sesuatu. Namun hal ini tidak terjadi pada penduduk desa Hatay di Turki. Ya nggak semuanya sih, tapi memang hanya satu keluarga saja. Pada film dokumenter dari BBC berjudul Walking on All Fours memperlihatkan ada beberapa orang dalam satu keluarga bukannya berjalan seperti manusia normal. Justru mereka merangkak layaknya bayi. Selain nggak bisa berjalan normal, mereka juga nggak bisa berdiri. Ya dimanapun dan kapanpun, mereka bisanya hanya berjalan merangkak. Awalnya, para peneliti berpikir kalau kondisi ini merupakan bukti nyata evolusi yang mundur, di mana manusia dan primata lainnya berasal dari nenek moyang yang sama. Teori evolusi mundur ini pun menjelaskan kalau manusia akan kembali lagi menjadi primata awal. Kalian percaya nggak sama teori ini? Tapi pemikiran tersebut dibantah oleh Profesor Nicholas. Setelah beliau melakukan penelitian pada keluarga Turki itu, ia menjelaskan bahwa mutasi gen yang terjadi pada mereka mempengaruhi perkembangan otak, sehingga mengalami permasalahan pada bagian otak yang mengatur keseimbangan. Oleh sebab itu, para anggota keluarga ini hanya bisa berjalan dengan kaki dan tangan. Prihatinnya lagi nih, nggak hanya kehilangan keseimbangan saja, tapi karena sindrom ini mereka juga nggak bisa berbicara dengan lancar dan kesulitan saat memberikan respon. Kasian banget ya. Umumnya, di dalam suatu desa itu ada ratusan jiwa yang menghuni daerah tersebut. Belum lagi harus ada pemerintah setempat yang mengatur tata tertib untuk warganya. Namun hal tersebut nggak terjadi di desa Monowi, Amerika Serikat. Coba tebak, di kota ini ada berapa penduduk yang tinggal? 300 atau 100? Salah. Yang bener hanya satu. Ya, hanya one person, yaitu Elsie Ayler. Awalnya nih, di tahun 1930, desa Monowi tercatat populasi penduduknya ada 150 orang. Tapi desa itu harus kehilangan banyak generasi muda karena mereka ingin mengadu nasib di kota lain. Selama sensus tahun 2000, desa ini punya 2 orang penduduk, yaitu Elsie dan suami Rudy. Namun sayang, pada tahun 2004, sang suami meninggal dunia. Sehingga mau nggak mau, si Elsie yang sekarang jadi janda tinggal sendiri di desa ini. Maka gak heran, karena hanya punya satu penduduk di sini, desa Monowi juga punya julukan sebagai desa tersepi di dunia. Ya maklumlah, kan cuma satu orang yang tinggal.
Karena nggak ada siapa-siapa di desa ini, akhirnya Nana Elsie berperan sebagai wali kota yang tugasnya mengadakan lisensi minuman keras untuk dirinya dan membayar pajak untuk dirinya sendiri. Dia diwajibkan untuk membuat rencana jalan kota setiap tahun agar mendapatkan dana negara untuk 4 lampu jalan di kota tersebut. Nggak hanya jadi wali kota sih, dia juga menjabat sebagai pegawai, bendahara, pustakawan, sekaligus pelayan di bar satu-satunya di desa ini yang merupakan kedai miliknya sendiri. Kira-kira yang beli siapa ya? Meski nggak ada orang yang tinggal, tapi desa ini punya sekolah dan gereja. Ya walaupun itu juga peninggalan kuno dari tahun 60-an. Gimana nih, di antara Crash Supers ada yang mau nemenin Nana Elsie nggak? Kalian pernah nggak membayangkan ada daerah yang dihuni hanya orang-orang bertubuh mini? Hal itu beneran ada loh, dan hanya ada di Cina, tepatnya di Taman Duat Empire. Orang-orang yang menghuni daerah sini hanya memiliki tinggi nggak lebih dari 130 cm. Nggak hanya tinggal di sini, tapi orang-orang mungil ini juga melakukan berbagai macam aksi dan pertunjukan untuk menghibur wisatawan yang datang ke tempat ini. Meski cukup terhibur dengan tingkah lucu dari orang-orang kerdil ini, tapi nggak jarang dari mereka merasa sedikit bingung ketika menyapa atau berbicara dengan orang-orang mini ini. Mereka harus memperlakukan layaknya orang dewasa atau anak kecil. Sejarahnya, tempat ini didirikan pada tahun 2009 oleh Cheng Mingjin, salah satu orang terkaya di Cina. Taman ini sengaja didesain hanya untuk dihuni dan mempekerjakan orang-orang kerdil. Namun karena aksinya ini, nggak sedikit sejumlah penduduk atau organisasi menentang keberadaan Taman Kerajaan Kurcaci ini karena dianggap setara dengan kebun binatang manusia dan mengeksploitasi orang-orang kerdil. Meski mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah pihak, akan tetapi taman ini sudah dianggap sebagai kerajaan para manusia kerdil untuk mencari nafkah dan sebagai tempat untuk berekspresi. Kalau menurut kalian gimana nih? Dari tadi kan Mimin ngebahas desa unik di luar negeri ya. Di Indonesia sendiri juga ada loh, tepatnya di desa Ciburi, Bogor. Kalau kalian jalan-jalan ke desa ini, kalian bakal sering ketemu orang-orang berkulit putih. Bukan, mereka bukan bule yang nyasar di Bogor, melainkan kebanyakan penduduk di desa ini mengalami kondisi albino. Di desa yang berada di Jawa Barat ini menjadi salah satu desa dengan tingkat albinisme tertinggi di Indonesia. Rupanya, seorang anak bisa mengalami kondisi albino jika kedua orang tuanya punya gen tersebut. Nah, di desa ini memang banyak yang punya gen albinisme. Namun, ada juga mitos yang menyebutkan bahwa pada ratusan tahun lalu, ada seorang pria kulit putih datang ke Ciburui. Lalu, si pria ini menyentuh perut seorang wanita hamil. Nah, ketika wanita hamil ini melahirkan, anaknya jadi berambut pirang dan berkulit putih. Sejak saat itu, katanya, setiap generasi melahirkan anak-anak berkulit putih. Desa Noiva do Cordeiro yang terletak di Brasil merupakan desa yang hanya dihuni oleh wanita. Kabarnya di desa ini tak ada satu laki-laki pun. Laksana surga, pemandangan di desa ini juga sangat eksotis. Semua wanita di sini berbagi tugas untuk membangun sebuah desa bersama, mulai dari bercocok tanam sampai mengerjakan hal lainnya. Uniknya, para wanita di desa ini juga sangat cantik dan banyak yang berusia muda. Mereka semua adalah wanita yang mandiri karena sudah terbiasa tanpa pria. Tapi meskipun melarang pria tinggal di desa tersebut, mereka memperbolehkan laki-laki datang hanya di waktu akhir pekan. Para wanita yang mempunyai suami juga hanya memperbolehkan suami mereka pulang akhir minggu saja, dan pada hari biasa harus kembali bekerja ke kota. Ketika terkena benda panas, hal yang wajar jika kulit dari tubuh kita akan terbakar ataupun melepuh ya. Tapi anehnya, dilansir dari Daily Mail pada tahun 2014 lalu, di Cina ada suatu wabah yang cukup misterius. Tanpa menyentuh benda panas secara langsung, tapi kenyataannya tubuh penduduk desa Yalong di Cina tiba-tiba melepuh. Bahkan seiring berjalannya waktu, luka tersebut akan membesar dan hingga akhirnya pecah. Gak hanya melepuh, gak sedikit pula warga yang mengalami penyakit ini mendapati jika tangan dan kakinya mengalami pembengkakan. Penyakit ini tak menjangkit hanya 1-2 orang saja, tapi sudah banyak warga yang menjadi korban dari penyakit aneh ini. Dalam kebanyakan kasus memang lebih banyak laki-laki yang terkena dampak, tapi ada juga beberapa perempuan yang mengalami kondisi tersebut. Awalnya pihak medis yang melihat fenomena aneh tersebut sempat bingung. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, kuat dugaan warga yang kulitnya harus melepuh itu menderita kondisi langka yang biasa disebut penyakit Kassenbeck, yang juga dikenal sebagai penyakit tulang besar.
Penyakit ini biasanya disebabkan ketika tubuh kurang unsur selenium dalam air atau makanan. Meskipun beracun dalam jumlah besar, sejumlah kecil selenium sangat penting bagi manusia untuk tubuh agar berfungsi dengan baik. Sayangnya sejauh ini tidak ada obat untuk penyakit Guillain-Barré, tetapi pembedahan atau terapi fisik dipercaya dapat membantu mengatasi gejala penyakit aneh ini.